Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du, laqad atana khatamur risalah بكل ما جاءوا به من حالة فعم كل الخلق بالدلالة وأشرقت مناهج الكمال فكله فضلا أتى ورحمة وكله حكم هدى وحكمة وهو إمام كل ذي مهمة وقدوة في سائر الخصال وهو بحق شكر ما أولاه إذ قام حتى ورمت رجلاه وواصل الصوم وقد أولاه مولاه أولى الفضل والإفضال وفي السخاء كأنه البحر زخر يعطي مئينا وألوفا من حضر وما اصطفى لنفسه وما ادخر إلا يسيرا وهو ذو العيال. Amma ba'du, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah mengumpulkan kita untuk mengingat Nabi besar Muhammad, untuk menyebut nama Nabi besar Muhammad, yang mana hal ini bergembira dengan Nabi besar Muhammad adalah suatu tanda atas syukurnya kita. Setiap nikmat yang Allah berikan, yang mana nikmat-nikmat Allah kalau kita hitung itu tidak ada batasnya dan tidak bisa kita menghitung nikmat Allah. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian mencoba mencari, menghitung setiap nikmat Allah, kalian gak akan bisa menghitung nikmat Allah. Dan nikmat yang paling agung yang Allah berikan kepada kita, yang pertama nikmatul Islam. Allah berikan kepada kita Islam. Allah berikan kita Islam, itu nikmat yang terbesar. Lalu Allah berikan kita nikmat as-sihah, nikmat kita ini sehat. Lalu Allah berikan kepada kita nikmat yang teragung, yaitu Nabi besar Muhammad. Allah jadikan Nabi kita. Ini adalah suatu nikmat yang agung, suatu nikmat yang mulia. Nikmat-nikmat dari Allah itu amatlah banyak, amatlah besar. Telinga nikmat, mata nikmat, lisan nikmat. Semua anggota tubuh kita yang Allah berikan itu semua adalah kenikmatan dari Allah, yang mana kita harus bersyukur kepada Allah atas setiap sendi yang Allah berikan kepada kita. Mata kita harus bersyukur kepada Allah dengan nikmat mata, nikmat tangan, setiap nikmat harus kita syukuri. Bagaimana cara kita bersyukur atas nikmat-nikmat tersebut? Apa yang dimaksud syukur? Asyukru sarful abdi jami'a ma an'amallahu alaihi fima khuliqa li ajlih. Syukur itu adalah ketika seorang hamba menggunakan nikmat yang Allah berikan dengan sebenar-benarnya. Mata, Allah kasih kita mata untuk apa? Untuk mandang yang haram, untuk melihat hal-hal yang dilarang oleh Allah? Tidak. Tapi mata, Allah berikan kita mata untuk bisa memandang Al-Quran, memandang wajah orang-orang soleh, menjadi bantuan agar kita bisa membantu orang tua kita, menjadi wasilah untuk birrul walidain dan lain-lain. Telinga, Allah berikan kita telinga untuk ghibah, untuk mendengarkan omongan kotor, untuk mendengarkan namimah? Tidak. Tapi Allah jadikan bagi kita telinga agar kita bisa mengambil pelajaran dan ilmu, dan agar telinga kita bisa menjadi alat agar kita bisa mendengar Al-Quran, sehingga Al-Quran masuk ke dalam hati kita. Lisan kita Allah berikan untuk apa? Ngomong kotor? Enggak. Tapi Allah memberikan kita lisan agar kita berzikir, agar kita selalu mengucapkan kata-kata yang baik. Wal kalimut thayyibu yarfa'u wal amalu salih yarfa'u. Kalimat yang baik itu adalah suatu kemuliaan di sisi Allah, suatu pahala, dan amal soleh itu akan mengangkat kalimat yang baik itu. Itu para mufassirin mengatakan bahwasanya yang dimaksud al-kalimut thayyib itu adalah perkataan la ilaha illallah. Yang mengangkat la ilaha illallah, yang memuliakan la ilaha illallah adalah amal soleh. Sebagaimana waktu itu ketika Al-Habib Umar datang ke Masjid Istiqlal, beliau bilang la ilaha illallah adalah suatu pohon yang besar. Amal soleh kita yang kita lakukan itu seakan-akan air yang kita gunakan untuk menyiram pohon ini, sehingga dengan kita siram pohon ini akan menjadi besar. Tapi kalau yang kita lakukan amal-amal sayyi'ah, yang kita lakukan adalah maksiat, seakan-akan yang kita siram bukan air, tapi yang kita siram adalah racun, sehingga dengan racun pohon ini akan menjadi hancur. Sedikit demi sedikit, terus menerus, begitu keimanan kita, la ilaha illallah kita, pohon la ilaha illallah yang ada di dalam jiwa kita, di dalam hati kita, kalau kita siram dengan racun, dengan maksiat,
lama-kelamaan pohon tersebut akan hancur, akan musnah, sehingga la ilaha illallah tidak memiliki akar di dalam hati kita, di dalam jiwa kita. Tapi kalau kita siram la ilaha illallah dengan amal soleh, kita siram la ilaha illallah dengan air yang bagus, maka akan tumbuh menjadi pohon yang besar, pohon yang bagus, yang akan memberikan kepada kita buah-buahan yang bisa kita nikmati di akhirat nanti. Nah, ini adalah nikmat yang besar. Kita memiliki la ilaha illallah adalah suatu kenikmatan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kita bersyukur karena Allah memberikan kita lisan, memberikan kita anggota tubuh yang sempurna. Allah subhanahu wa ta'ala jadikan manusia, walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kami telah menciptakan manusia di dalam bentuk yang paling bagus, bentuk yang paling indah. Maka kita harus bersyukur kepada Allah atas nikmat ini. Nafas yang kita ambil, oksigen yang kita hirup setiap saat. Orang sakit, mereka oksigen itu bayar per tabung, berapa bayarannya mahal. Tapi Allah kasih kita di dalam setiap kita bernafas, Allah kasih secara gratis. Allah kasih ini semua secara gratis. Dan dengan itu kita masih maksiat kepada Allah, dan Allah nggak mencabut nikmat-nikmat ini. Nikmat-nikmat ini perlu kita syukuri. Kita syukuri dengan apa? Dengan kita menggunakan nikmat-nikmat yang Allah berikan sebagaimana Allah ciptakan untuk hal tersebut. Allah ciptakan mata sebagai contoh untuk memandang Al-Quran. Jangan kita gunakan mata dengan hal-hal yang haram. Kalau kita gunakan mata kita untuk memandang yang haram, berarti kita kufur bin ni'mah. Kita mengingkari atau kufur atau tidak menganggap nikmat dari Allah adalah suatu kenikmatan. Tapi kalau kita bersyukur kepada Allah, maka kita menjadi orang-orang yang bersyukur atas kenikmatan Allah. Dan setiap orang yang bersyukur atas suatu kenikmatan, satu kenikmatan dia bersyukur, Allah akan menambahkan kenikmatan bagi orang tersebut. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian bersyukur, maka aku akan menambahkan kenikmatan kalian. Dan kalau kalian kufur, sesungguhnya azabku sangatlah pedih, azabku sangatlah menyakitkan. Maka hadirin hadirat, hendaknya kita bersyukur atas semua nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kalau kita hitung semua nikmat, kan kita nggak bisa hitung seperti kata Allah. Kalau kita coba mencari nikmat Allah, kita hitung satu persatu, kita nggak akan bisa menyeluruhi semua kenikmatan Allah. Tapi ada caranya. Kita bersyukur satu kali, semua kenikmatan yang Allah berikan kepada kita itu sudah kita syukuri dengan satu nikmat ini. Apa itu? Kita bersyukur karena Allah jadikan Nabi kita adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita bersyukur Nabi besar Muhammad adalah Nabi kita, yang mana kita nggak mungkin sholat kalau bukan karena beliau. Kita nggak mungkin dengar Al-Quran kalau bukan karena beliau. Di dalam semua amal ibadah kita, semua nikmat yang sampai kita, beliau memiliki jasa. Di dalam setiap kenikmatan yang sampai kepada diri kita, beliau memiliki jasa. Sehingga ketika kita bersyukur atas kenikmatan yang terbesar yang Allah berikan kepada kita, yaitu nikmat Nabi besar Muhammad, kita telah mensyukuri nikmat-nikmat yang lainnya. Kita bersyukur Allah berikan kepada kita Nabi besar Muhammad, artinya kita bersyukur dengan adanya Al-Quran. Kita bersyukur sampai kepada kita sanad kepada Nabi besar Muhammad, yang mana kalau nggak ada beliau ini nggak akan sampai kepada kita. Kita bersyukur atas nikmat Islam dengan bersyukur dengan Allah jadikan Nabi kita Nabi besar Muhammad. Kalau bukan karena jasa Nabi Muhammad, kita semua nggak akan memiliki Islam. Dari mana kita ingin kenal Islam kalau bukan dari sosok Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Beliaulah yang mengajarkan kepada kita Islam, yang mengajarkan kepada kita iman, dan beliau adalah Sayyidus Syakirin, pemimpin daripada orang-orang yang bersyukur yang di muka bumi. Karena kenikmatan beliau yang Allah berikan adalah kenikmatan yang terbesar. Beliau adalah orang yang bersyukur yang paling besar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau adalah Rasulullah yang mana beliau habiskan malamnya itu dengan qiyamul lail, berdiri di mimbar beliau, berdiri di mihrab beliau, itu beliau berdiri sepanjang malam sholat qiyamul lail, yang mana Al-Habib Abdullah bin Umar Asy-Syatiri beliau bilang, idza ra'aita talibal ilm lam yaqumil lail falaysa bi talib ilm. Talib ilm lam yuhafiz ala salawatil khams jamaah laysa bi talib ilm. Talib ilm ma yusalli duha wal witr laysa bi talib ilm. Beliau bilang penuntut ilmu, santri, murid yang mana dia
nggak bangun malam, ini bukan murid yang sejati, bukan thalib ilm, nggak bisa dinamakan, tidak bisa menyandang gelar penuntut ilmu. Ataupun penuntut ilmu yang nggak sholat duha, yang nggak sholat witir, yang nggak sholat 5 waktu berjamaah, yang nggak memiliki perhatian terhadap takbiratul ulama al imam, maka orang-orang tersebut bukan tidak dianggap thalib ilm. Tapi yang dinamakan thalib ilm yang sholat 5 waktunya berjamaah, dan dia selalu memperhatikan takbiratul ihram ma'al imam, mementingkan takbiratul ihram bersama imam, dan juga mementingkan bangun malam. Dia bangun sebelum subuh, dia sholat qiyamul lail, dia juga sholat duha, sholat witir. Itu Rasulullah sholat di mihrabnya sampai kaki beliau bengkak, sampai kaki Rasulullah bengkak. Lalu besok harinya ini kaki sudah bengkak. Kalau kita semalaman udah ibadah, ya udah besoknya kita istirahat. Tapi Rasulullah enggak. Idghama hatta warimat rijlahu wa wasala shaum wa qad aulahu maulahu aulal fadli wal ifdali. Beliau sudah kakinya bengkak, keesokannya beliau puasa. Dilanjutkan ibadah yang malam dengan puasa di seharian tersebut. Maka Sayyidatuna Aisyah mengatakan, wahai Rasulullah, wahai Nabi besar Muhammad, untuk apa kamu melakukan ibadah-ibadah ini? Untuk apa kamu sholat qiyamul lail? Orang sholat minta ampunan, minta istighfar, tapi kamu adalah manusia yang tersuci dari maksiat-maksiat. Allah telah mengampulkan dosa-dosamu yang terdahulu dan yang akan datang sudah Allah ampuni. Lantas untuk apa wahai Rasulullah kamu sholat qiyamul lail, sholat tahajud? Untuk apa? Maka Rasulullah menjawab, ya Aisyah, afala akunu abdan syakura, tidakkah aku boleh menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah? Bukankah aku ingin menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah? Maka tanda syukurnya Rasulullah adalah dengan qiyamul lail, bangun malam. Kalau kita bangun malam minta ampunan dari Allah, minta istighfar, tapi Rasulullah bangun malam secara syukur kepada Allah. Beliau bersyukur Allah jadikan umat beliau umat yang paling agung, umat yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, semua kebaikan yang kita dapatkan yang sampai kepada kita melewati Nabi besar Muhammad, baik itu akhlak yang indah, budi pekerti yang luhur, sunnah-sunnah yang kita amalkan di dalam keseharian kita, itu semua bersumber daripada Nabi besar Muhammad. Fama min khuluqin fil bariyati mahmud illa wa huwa mutalagga an zainil wujud. Gak ada akhlak yang agung, budi pekerti yang luhur di muka bumi, melainkan pasti sumber daripada akhlak tersebut adalah Nabi besar Muhammad, manusia yang paling mulia di dalam alam semesta. Maka hadirin hadirat, ketika kita bersyukur kepada Allah dengan nikmat Nabi besar Muhammad, kita telah mensyukuri nikmat-nikmat Allah yang Allah katakan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalian gak akan bisa menghitung nikmat Allah. Kita gak bisa hitung, tapi kita bisa syukuri itu semua dengan kita mensyukuri sosok Nabi besar Muhammad, yang mana Allah mengajarkan kita untuk bersyukur dengan Nabi besar karena sosok beliau, sosok Nabi besar Muhammad, dan Allah suruh kita untuk bergembira, merayakan pergembiraan dengan sosok Nabi besar Muhammad. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah, hendaknya kalian bersenang-senang, bergembira bifadlillahi wa rahmatih, dengan karunia Allah dan rahmatnya. Ibnu Abbas mengatakan, fadlillah, rahmat dari Allah, anugerah Allah adalah Al-Quran, dan rahmatnya Allah, kasih sayang Allah adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan inilah kita harusnya bergembira, karena sosok Al-Quran dan sosok yang menyampaikan kepada kita Al-Quran tersebut. Di ayat yang lainnya Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutus wahai Muhammad kecuali sebagai rahmah, kasih sayang yang mutlak untuk alam semesta. Nah, ini Rasulullah di ayat yang pertama Allah bilang bifadlillahi wa birahmatih, kalian bergembira dengan fadl dari Allah, karunia dari Allah dan rahmatnya. Dan di ayat yang lainnya, tidaklah kami mengutusmu kecuali sebagai kasih sayang. Artinya yang dimaksud di ayat yang pertama tadi birahmatihi, bifadlillahi wa rahmati, yang dimaksud rahmat dari Allah adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka hadirin hadirat, hendaknya kita bergembira dengan Rasulullah, dan kalau kita gembira dengan Rasulullah, kita bersyukur dengan beradanya Rasulullah, artinya
kita bersyukur dan kita gembira dengan ajaran-ajaran yang dibawa oleh Nabi besar Muhammad. Kita ridho dengan semua ajaran-ajaran yang diajarkan oleh Nabi besar Muhammad. Beliau mengajarkan kita untuk selalu silaturahim, kita lakukan hal tersebut. Kita syukur kita atas nikmat silaturahim dengan menjalankan silaturahmi tersebut. Nikmat kita, syukur kita terhadap nikmat maulid dengan menghadiri maulid tersebut dengan keseluruhan kita. Nikmat syukur kita atas nikmat solawat dengan kita bersolawat, memperbanyak solawat dengan sanubari kita, dengan hati kita, kita solawat dari dalam lubuk ke hati kita. Ketika kita ucapkan solawat, kita bayangkan bahwasanya artinya solawat kita mengucapkan solawat dan salam kepada Rasulullah, artinya kita kirim salam ke Rasulullah. Ketika kita kirim salam kepada seorang makhluk, kepada seorang manusia, itu salam akan disampaikan dan pasti akan didengar. Dan Rasulullah adalah sosok yang mana Allah subhanahu wa ta'ala, kalau ada seorang makhluk, seorang umat dari umat Nabi besar Muhammad yang mana beliau solawat, itu Allah mengembalikan ruhnya Nabi besar Muhammad ke dalam tubuhnya. Ruhnya Nabi besar Muhammad ini sekarang kita salawat, kita ucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, ruhnya itu kembali ke dalam tubuhnya, yang mana Allah sudah cabut ruhnya dari tubuhnya di saat beliau meninggal tahun ke-11 dari hijrah. Nah, ketika kita salawat itu dikembalikan ruhnya ke dalam tubuhnya dan gak Allah cabut lagi sampai kapan? Sampai Rasulullah menjawab salawat dan salam dari kita. Maka kalau kita salawat, kita harus menyaksikan penyaksian yang agung, yang mulia ini. Jangan kita sholawat cuman bilang Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, tapi kita diam, hati kita nggak bergerak, nggak ada gejolak di dalam diri kita. Kita harus saksikan penyaksian yang agung ini. Li'annal madad ala qadril mashhad. Guru kita Al Habib Umar, Habib masyhur, itu sering bilang al madad ala qadril mashhad. Apa artinya? Karunia, anugerah, pendapatan kita dari Allah yang kita dapatkan itu tergantung dengan masyhad, dengan cara kita menyaksikan. Kalau kita menyaksikan dengan penyaksian, oh kita sholawat, Rasulullah pasti menjawab, dan kita berharap untuk mendengar jawaban beliau. Bisa saja kita mendengar jawaban beliau. Itu terdapat Al-Imam Alwi Al-Ghayur, salah satu ulama Hadramut yang terkenal. Itu beliau kalau sudah sholat, itu di saat beliau baca at-tahiyyat, al-mubarakat, as-salawat, at-tayyibatu lillah, terus beliau bilang assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, itu Rasulullah langsung menjawab wa alaikassalam ya syekh. Dijawab dan bagimu salam. Langsung beliau mendengar jawaban Rasulullah di saat sholatnya. Bahkan itu kalau beliau selalu sholat jadi imam, makmumnya mendengarkan salamnya Rasulullah. Mereka dengar suara Rasulullah menjawab salamnya. Ini orang Al-Imam Alwi Al-Ghayur, salah satu daripada pembesar Thariqah Al-Abi Alawi. Nah, ini beliau mendengar langsung salamnya Rasulullah, sehingga banyak orang-orang yang datang dari penjuru dunia, dari berbagai macam, dari pelosok, pengen apa? Pengen dengar suara Rasulullah. Mereka sholat di belakang ini imam. Wasalili alwiyin ala minhajihi wasalilihi famusallamun fil marka'i raddar rasulu alaihi mithla salamihi ya syekh fa'jab lil fakharil ajma'i. Itu Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad menceritakan cerita ini dengan bait yang tadi dikatakan oleh beliau. Maka hadirin hadirat, hal ini mungkin kita capai, bukan artinya oh ini untuk orang yang khusus. Setelah orang ini nggak mungkin ada yang bisa mendengar salam Rasulullah. Siapa bilang? Asagi bagi Allah yang menuangkan, yang memberikan karunia terhadap orang-orang yang terdahulu. Saat ini ada Allah yang memberikan pemberian yang agung kepada orang-orang sebelum kita, kepada orang-orang besar yang kita kenal, orang-orang sebelum kita, baik daripada sahabat atau ahlul bait atau tabi'in atau para ulama setelah mereka. Itu Allah yang memberikan mereka ilmu, kewalian. Saat ini ada, dan Allah memberikan kewalian tersebut bagi orang yang pantas, bagi orang yang menginginkan, bagi orang yang Allah pandang orang ini berhak. Maka hendaknya kita berhakkan diri kita dengan perluas masyhad kita. Jangan kita anggap ini hal yang susah, jangan. Tapi kita harus memiliki husnudzan kepada Allah, bahwa dan juga Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis qudsi mengatakan ana inda dhanni 'abdi bi falyadhun bi ma sya. Sesungguhnya aku tergantung dengan
prasangka hambaku terhadapku. Kalau prasangka seorang hamba terhadapku baik, aku akan memberikannya kebaikan. Kalau prasangkanya terhadapku buruk, yang akan kuberikan adalah keburukan. Falyadhun bimasya, maka terserah hamba itu dia ingin berprasangka baik atau buruk. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita sudah mengenal syukur kepada Rasulullah, kita harus menjalani semua nilai-nilai Islam, nilai-nilai iman, nilai-nilai ihsan yang beliau ajarkan kepada kita, daripada yang wajib, apalagi daripada yang wajib, dan juga di atas yang wajib, yang sunnah, dan juga hal-hal yang haram kita jauhi, hal-hal yang syubhat apalagi kita jauhi, hal-hal yang mubah kalau bisa kita jauhi, kalau nggak bisa kita rubah dengan niat, karena hal-hal yang mubah kalau kita niatkan dengan suatu niat itu akan menjadi hal yang sunnah. Berjalan hukumnya mubah, tapi kita niatkan, oh saya berjalan semata-mata karena untuk melihat kehebatan penciptaan Allah yang ada di sekeliling saya, maka dengan niat tersebut dia akan menjadi ibadah, jalannya itu akan dihitung ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kadar niat. Innamal a'malu binniyat, amal-amal tergantung dengan kadar niat. Kalau amal baik kita lakukan tapi niat kita buruk, yang kita dapetin dosa karena niat kita buruk. Atau sebaliknya, amal yang kita lakukan adalah amal yang mubah tapi niat kita baik, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kita kebaikan. Karena apa? Amalnya mubah tapi niat kita baik. Tapi yang tidak boleh itu amalnya buruk, niatnya juga buruk, atau amalnya buruk tapi niatnya baik. Karena amal yang buruk nggak mungkin bersatu dengan amal yang baik. Kalau kita ingin melakukan amal yang baik, maka hendaknya kita campurkan amal yang baik dengan niat yang baik, atau amal yang mubah kita niatkan dengan niat yang baik, sehingga amalan tersebut akan naik derajatnya sampai ke derajat disunnahkan dan juga mustahab. Dan kita di majelis semacam ini meminta kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala jadikan kita hamba-hamba yang bersyukur kepada Allah dengan benar, dengan hakikat, sebagaimana yang Allah sabdakan, wa qalilum min ibadiyasy syakur, sungguh sedikit daripada hambaku orang-orang yang bersyukur. Semoga Allah kumpulkan kita bersama mereka yang sedikit, dan semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita taufik untuk selalu bersyukur, untuk selalu memuji nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan tambahan kepada kita, tambahan daripada nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita karena syukurnya kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala limpahkan keberkahan dari majelis ini, dari pondok pesantren ini, dan Allah semoga limpahkan itu semua untuk semua para santri, untuk orang tua santri, dan juga semua yang hadir, baik yang kecil maupun yang sudah besar. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi pondok pesantren ini, dan juga mudir yang pesantren ini yang lagi sakit, semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat penyakit beliau, semoga Allah mengangkat derajat beliau, dan juga semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan keberkahan kepada semua yang duduk di tempat ini, daripada habaib, daripada kiai, daripada ustadz, daripada asatid, dan juga daripada santri yang laki maupun yang wanita. Semoga Allah Subhanahu wa taala masukkan kita ke dalam surga bersama-sama. Semoga Allah kumpulkan kita semua di dalam surga Firdaus yang tertinggi. Ya Rabbi wajma'na wa ahbaban lana fi darikal firdaus atyabi mawdi'i. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك نظرة من نظراتك العلية في ساعتنا هذه تعم خيراتها البرية والأمة المحمدية في الظاهرة والخفية، وتب علينا توبة نصوحاء وامنحنا رضوانك الأكبر، واصلح لنا ما بطن وما ظهر. وصلى الله على المصطفى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.